Kesibukan saya sebelum masuk TJ Academy itu, saya sempat bekerja di manufacture di bidang otomotif, penjualan wiring harness. Lalu saya sempat juga nyambi driver online untuk wilayah Gresik sekitarnya, Surabaya, Sidoarjo, dan nyambi juga buka usaha di rumah agen sembako. Kebetulan saya diplot untuk bus besar, jadi belajarnya ke bus besarnya. Pematerinya sangat asik ya, terus nggak membosankan karena mereka komunikatif, memberikan materi-materi yang berbobot sehingga yang saya dari tidak tahu menjadi lebih tahu dan menambah wawasan juga. Kebetulan dikasih kesempatan untuk menyalakan bus listriknya, transmisinya matic, busnya itu enak, jadi nggak bising, tenang gitu. Kalau setelah menemukan DJ Academy ini, saya merasa seperti, wah ini kesempatan bagus untuk pemberdayaan perempuan. Ternyata perempuan tuh bisa loh bawa bus besar. Jadi sebelum saya di TJA, kegiatan saya adalah cuma sebagai ibu rumah tangga dan sebagai karyawan di Transjakarta. Kalau reaksi keluarga tadinya tuh bapak sempat bilang, emang yakin mau bawa bus katanya. Terus saya bilang, yakin lah, udah lama nih di Jakarta nih, udah lama di Transjakarta 15 tahun. Ya udah kalau ngerasa mampu, laksanakan katanya, lakukan katanya, yang terbaik pokoknya yang bisa dilakukan, harus bisa katanya. Selama TJA ini saya selalu prepare itu, saya bangun jam 3:30. Itu biasanya saya masak untuk pembekalan saya sendiri dan sarapan dan bekal anak-anak gitu kan. Setelah saya masak jam 4 itu saya berangkat. Sampai di lokasi tugas itu di Cibubur saya selalu 4:30. Saya selalu bawa buku saku saya sama pulpen itu buat mencatat setiap perjalanan saya di dalam Traja. Saya biasanya bawa 7V rute Cibubur Kampung Rambutan. Pelajaran paling berkesan adalah buat saya di Service Excellence dan kesetaraan gender. Karena memang benar-benar wanita itu harus maju. Wanita itu bisa berperan ganda. Menjadi ibu rumah tangga bisa, menjadi kepala keluarga juga bisa gitu. Bahkan banyak sekarang wanita pramudi Transjakarta yang sebagai wanita gitu. Bahkan mereka membawa mobil gandeng. Wih, keren banget pokoknya. Kita tetap harus maju. Buktikan bahwa wanita itu juga hebat, berperan penting dalam keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sekalipun gitu. Untuk pembelajaran selanjutnya itu ada yang namanya bis listrik. Karena Transjakarta untuk 2030 itu harus sudah pakai bis listrik. Pembelajaran bis listrik itu juga luar biasa gitu. Dengan adanya bis listrik itu ada sebuah kemajuan dalam bertransportasi, mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Benar-benar solusi yang terbaik untuk Jakarta sehat gitu. Kegiatan Transjakarta Academy Angkatan Kedua merupakan kolaborasi antara Transjakarta dan ITDP Indonesia dengan dukungan dari United Nations Environment Program atau UNEP, serta Kementerian untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Federal Jerman atau BMZ. Program ini merupakan tindak lanjut dari studi partisipasi perempuan di ekosistem kendaraan listrik di Indonesia yang mengidentifikasi peluang peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekosistem mobilitas listrik sebagai salah satu langkah strategis menuju transisi berkeadilan. Dalam 5 tahun terakhir, ITDP secara konsisten membantu pemerintah Jakarta dan juga Transjakarta untuk mencapai target elektrifikasi, di mana target tersebut berupa 100% bus listrik pada tahun 2030. Saat ini terdapat 420 bus listrik dari sekitar 5.000 armada Transjakarta. Saat ini terdapat kesenjangan pramudi perempuan di dalam layanan Transjakarta, di mana pada tahun 2021 tercatat hanya 1% pramudi yang merupakan perempuan. Sehingga keberadaan Transjakarta Academy ini akan menjadi solusi strategis untuk menyediakan pramudi tersertifikasi dan kompeten, dan juga khususnya untuk memberdayakan perempuan di sektor transportasi publik di dalam ekosistem bus listrik. Kami juga berharap scale up manfaat program pelatihan ini bagi kota-kota yang akan menyelenggarakan sistem BRT dan juga ekosistem bus listrik untuk menciptakan layanan transportasi publik yang lebih inklusif dan meningkatkan akses bagi perempuan. As Indonesia moves forward with efforts to reduce emissions from the transport sector, it is also important to understand where women are currently positioned in the sector, both as users and also as part of the workforce supporting public transport in this particular project.
With Transjakarta's ambitious bus electrification plans, there is a clear opportunity to increase women's participation in the system. UNEP has been working with the support of ITDP with Transjakarta to look at how the training for new female drivers can be strengthened overall, especially in terms of accessibility. We hope to carry these lessons forward, working with Transjakarta and relevant institutions so they can inform future efforts on gender transformative electric mobility in Indonesia. 60% pelanggan Transjakarta adalah perempuan, sehingga perspektif perempuan itu diperlukan. Berdasarkan Kepgub tahun 2022 nomor 1053, Transjakarta bersama dengan Pemprov DKI sudah menetapkan bahwa seluruh armada Transjakarta nanti di tahun 2030 akan menjadi armada listrik atau elektrifikasi. Tentunya transisi ini juga menjadi momentum baik untuk pelayanan yang lebih baik maupun untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Dengan program ini diharapkan baik Transjakarta yang disupport dengan dua pihak yang sangat kompeten yaitu ITDP dan juga UNEP, kita memberikan kesempatan atau partisipasi yang sama untuk perempuan menjadi pramudi, itu juga dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan multiplier efeknya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kami akan selalu memasukkan ini ke program rutin. Selalu ada pramudi perempuan yang masuk ke Transjakarta Academy. Ini akan kami tuliskan di policy sampai nanti jenjang karir mereka. Di penyelenggaraan bus management company yang seluruh armadanya nanti sudah berbasis listrik. Kami bisa meningkatkan inklusivitas melalui pemberdayaan perempuan di lingkungan Transjakarta, khususnya sebagai pramudi bus dan juga mungkin ke depannya mekanik juga bisa dilaksanakan oleh perempuan. Dan tentunya berharapnya di sini, di Transjakarta. Sudah nggak sabar pengen nyobain bawa bus besar, single bus di Transjakarta. Setelah ikut TEJA ini, saya punya impian adalah untuk menjadi pramudi. Karena saya sudah biasa melayani pelanggan di halte, di bus, dan saya ingin mengantarkan pelanggan saya dari halte ke halte dengan selamat, dengan senyumnya mereka gitu, dengan ucapan mereka terima kasih ibu gitu atas kenyamanan bawa busnya dan profesional membawa bus itu aja sih Kak. Terima kasih.